Padahal kelompok Syiah ini sudah dibongkar kesesatannya oleh ulama-ulama terdahulu ya. Seperti Imam Syafi'i, beliau menjuluki Syiah itu dengan sebutan tukang ngibul, si raja ngibul. Sebagaimana yang disebutkan oleh Harmalah bin Yahya ya, kata Imam Syafi'i apa? Lam ara ahadan min ashabil ahwa'i ashhada bizuri min ar-rafidah. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari pengikut hawa nafsu yang lebih pendusta selain dari orang-orang Syiah Rafidhah. Jadi kata Imam Syafi'i sendiri bahwa orang Syiah Rafidhah itu si raja dusta. Tiba-tiba di Indonesia mereka bisa diundang di televisi, bisa bebas berceramah ke sana kemari. Bagaimana tanggapan antum mengenai orang-orang Syiah yang sekarang mereka di Indonesia mendapatkan panggung dan bebas berceramah, bahkan diundang di beberapa stasiun televisi? Penyebab orang-orang Syiah bisa bebas berceramah di tengah-tengah masyarakat, bahkan diundang di beberapa stasiun televisi, itu sebabnya karena minimnya kaum muslimin terhadap ilmu, khususnya ilmu tentang akidah dan manhaj, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana da'i ahlus sunnah wal jamaah yang mendakwahkan Quran dan sunnah dan mana orang-orang yang berpaham Syiah. Yang penting ceramahnya tidak banyak menyinggung, kemudian serba dibolehkan. Apalagi kalau gelarnya sudah Habib misalnya, ini masyarakat banyak tertipu sehingga tidak bisa membedakan mana da'i ahlus sunnah wal jamaah dan mana orang-orang yang berpaham Syiah ya, sehingga mereka mengambil ilmu itu serampangan akibat minimnya pengetahuan mereka terhadap agama ya. Jadi logikanya begini, ketika seseorang tidak mengetahui agama yang benar, manhaj yang benar, akidah da'i yang benar, maka dia akan tertipu nanti. Yang kedua, jika dia tidak mengetahui akidah Syiah itu seperti apa, keyakinannya seperti apa, dia akan tertipu, akan terjerumus, akan mengambil ilmu dari orang-orang Syiah. Contoh sederhananya begini, ketika seseorang disuguhkan 2 gelas minuman ya, 2 gelas minuman, yang satu air madu, yang satu racun. Nah, jika seseorang mengetahui bagaimana ciri-ciri madu, bagaimana ciri-ciri racun, tentu orang tersebut ketika disuguhkan 2 gelas tersebut akan mengambil madu, sebab dia tahu ciri-ciri madu itu seperti apa. Oh, madu itu warnanya kuning, madu itu rasanya manis, kemudian madu itu ciri-cirinya seperti ini, wanginya seperti ini. Begitupun dia mengetahui, oh racun itu seperti ini ya, baunya seperti ini, warnanya seperti ini. Jadi meskipun disimpan di dalam gelas yang cantik misalnya racunnya, sedangkan madunya disimpan di dalam gelas yang biasa-biasa saja, tetapi jika orang sudah mengetahui mana madu, mana racun, maka dia tidak akan mengambil racun, tidak akan. Sebab dia tahu madu itu seperti apa warnanya, ciri-cirinya. Tetapi jika seseorang tidak mengetahui madu itu seperti apa, racun itu seperti apa, hanya dia menilai casingnya saja, oh ini gelasnya bagus, dikemas dalam bentuk gelas yang cantik, warna-warni, mengkilat, akhirnya dia mengambil racun. Itu pun ketika kita mengambil ilmu ya, yang ini misalnya ustadznya biasa-biasa saja, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bermanhaj salaf. Kemudian yang ini, oh gelarnya sudah Habib, kemudian pakaiannya juga wah luar biasa. Akhirnya buat orang-orang awam akan mengambil ilmu dari penampilan seperti ini. Akhirnya orang-orang awam nanti melihat penampilan luarnya saja. Oh ini gelarnya Habib misalnya, saya ambil ini saja, tidak tahunya Habib Syiah misalnya ya. Ini sekedar contoh saja. Padahal kelompok Syiah ini sudah dibongkar kesesatannya oleh ulama-ulama terdahulu ya. Seperti Imam Syafi'i, beliau menjuluki Syiah itu dengan sebutan tukang ngibul, si raja ngibul. Jadi sang pendusta paling ulung ya.
Sebagaimana yang disebutkan oleh Harmalah bin Yahya, ya, kata Imam Syafi'i apa? Lam ara ahadan min ashabil ahwa'i ashhada bizuri min ar-Rafidhah. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari pengikut hawa nafsu yang lebih pendusta selain dari orang-orang Syiah Rafidhah. Jadi kata Imam Syafi'i sendiri bahwa orang Syiah Rafidhah itu si raja dusta, si raja bohong, tukang bohong, ya. Di dalam penjelasan yang lain, Imam Syafi'i ketika mendengar nama Syiah Rafidhah, beliau mencela dengan keras, kemudian beliau berkata bahwa Syiah Rafidhah itu adalah seburuk-buruk firqah, ya. Jadi ulama terdahulu saja sudah menjelaskan tentang sesatnya Syiah ini, dijuluki sebagai si raja dusta, kemudian firqah paling sesat. Tiba-tiba di Indonesia mereka bisa diundang di televisi, bisa bebas berceramah ke sana kemari. Akhirnya orang-orang tua mengambil ilmunya. Ini musibah, ya. Perlu kaum muslimin ketahui bahwa orang Syiah itu mereka mencaci maki, melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Aisyah dan puluhan sahabat yang lain, kecuali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Selain itu mereka laknat habis-habisan, ya. Abu Bakar dilaknat, Umar dilaknat, Aisyah dikatakan pelacur. Apakah orang-orang seperti ini yang akan dijadikan panutan, diambil ilmunya, diikuti? Tentu kalau kaum muslimin mengetahui bagaimana akidah Syiah, mereka tidak akan mengambil ilmu dari orang-orang Syiah, ya. Bahkan saking bencinya kaum Syiah ini kepada Abu Bakar dan Umar, sampai-sampai melaknat Abu Bakar dan Umar dijadikan doa, dijadikan wiridan, ya. Sebagai diterangkan di beberapa kitabnya, mereka mengatakan Allahumma al'an Umar wa Abi Bakrin, ya Allah laknatlah Umar dan Abu Bakar, dan laknat pula orang-orang yang mencintainya. Jadi kita semua kaum muslimin yang mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Aisyah, dilaknat oleh kaum Syiah ini, ya. Dan keyakinan Syiah itu seperti itu. Abu Bakar dilaknat, padahal Abu Bakar mertuanya Rasulullah SAW. Umar juga mertuanya Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah istrinya Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita baca kitab-kitab Syiah, dilaknat semua, ya, oleh kelompok Syiah ini. Bahkan kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Abu Bakar itu mempunyai gelar As-Siddiq karena beliau yang membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi dalam satu malam. Begitupun Umar, kita menggelari atau menjuluki Umar bin Khattab itu dengan gelar Al-Faruq, yakni alladzi yufarriqu bainal haqq wal batil, yaitu Umar itu orang yang bisa memisahkan antara yang hak dan yang batil. Tetapi orang Syiah menjuluki Abu Bakar dan Umar dengan gelar apa? Mereka menjuluki Abu Bakar dan Umar dengan gelar dua berhala Quraisy, ya. Ini kurang ajarnya kelompok Syiah, ya. Jadi bagaimana bisa orang yang mempunyai keyakinan seperti itu bisa diundang di tengah-tengah masyarakat, bahkan bisa diundang ceramah di televisi? Ini kan akibat minimnya pengetahuan kaum muslimin terhadap agama, ya. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana dai-dai yang Ahlussunnah wal Jamaah, mana orang-orang yang berakidah Syiah. Sehingga mereka main comot aja, ini orang harus diambil ilmunya, kita undang saja di televisi, kita undang saja di tengah-tengah masyarakat, ya. Makanya ini tugasnya para dai untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana sih ciri-ciri Syiah. Itu dijelaskan secara rinci. Adapun kami menjelaskan secara umum saja. Tapi banyak dai-dai yang bermanhaj salaf itu sudah menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri Syiah, mereka sebutkan secara terperinci, baik tata cara ibadahnya, akidahnya, dan seterusnya mereka sudah menjelaskannya. Nah, oleh sebab itu maka kaum muslimin jangan pernah bosan untuk menimba ilmu, ya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi insya Allah kita akan bahas tentang ciri-ciri Syiah secara detail, ya, dari mulai akidahnya seperti apa, kemudian ciri-cirinya seperti apa, kemudian tata cara ibadahnya seperti apa, agar masyarakat tidak tertipu dengan orang-orang Syiah, ya.